kita oke, kita mulai materi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang Baik, kita mulai materi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang layout. Nah, studi kasus yang akan kita kerjakan adalah membuat aplikasi menghitung BMI. BMI adalah aplikasi atau sebuah nilai yang akan memberikan hasil berat badan ideal. Ya, jadi berat badan ideal Anda akan diinterpretasikan melalui rumus BMI. Rumusnya sebagai berikut. BMI sama dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ya, nilainya berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam meter. Kemudian aturan untuk BMI-nya seperti ini, kurang dari 18,5 maka status berat badan Anda adalah kekurangan BB atau berat badan. 18,5 sampai 24,9 Anda dikatakan berat badan ideal. Ya, Anda memiliki berat badan yang ideal. 25 sampai 29,9 itu kelebihan berat badan. Ini dikatakan Anda punya berlebih berat badannya. Kemudian jika nilai BMI-nya 30 atau bahkan lebih, ya, Anda dikatakan obesitas atau kegemukan. Nah, ini aturan ini akan kita masukkan sebagai dasar atau sebagai konsep pemrograman yang akan nantinya menghasilkan output sesuai dengan inputan yang kita masukkan atau sesuai inputan yang kita dapatkan atau dari diri kita gitu. Nah, untuk membuat layout, ya, seperti yang tadi dikatakan, BMI membutuhkan berat badan, membutuhkan tinggi badan, maka hal itu harus dimasukkan, harus diketahui. Nah, kita beri judul aplikasinya menghitung BMI. Kemudian kita berikan inputan atau kotak input yang nantinya akan diberikan teks bantuan atau teks yang bantuan, ya. Di sini diminta isikan berat badan dalam kurung kilogram, artinya ya dalam satuan kilogram. Kemudian isikan tinggi badan dalam satuan meter. Jadi kalau Anda mengukur dengan centimeter, ya Anda konversi sendiri gitu ya dengan meter. Kemudian button, ya, button adalah untuk eksekusi, sebagai tanda mengeksekusi. Jika kita klik cek BMI, maka akan menghitung nilai BMI-nya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Kemudian akan dikondisikan bagaimana status berat badan Anda berdasarkan nilai BMI. Oke, sekarang kita buka Android Studio-nya, ya. Kita buka Android Studio-nya sehingga tampilan seperti ini. Ini saya jelaskan dulu, mungkin Anda sambil buka ya Android Studio-nya, mungkin agak lama. Jadi saya jelaskan dulu dari awal sampai akhir, nanti kita prakteknya. Nah, kita buka Android Studio-nya, kemudian kita seperti biasa untuk membuat file baru atau membuat project baru, membuat program baru, yaitu new project. Ya, ada new project, isikan application name. Nah, misalkan application name-nya sesuai dengan apa yang mau kita buat, ya. Misalkan tadi menghitung BMI, ya. Misalkan namanya BMI calculator. Nah, misalkan BMI-nya, judulnya, ya, misalkan mengetahui BMI. Jadi yang terbaik tadi ya, menghitung BMI atau BMI kalkulator. Nah, sekarang Anda pilih ya tipe SDK yang Anda akan gunakan. Ini bisa berbeda-beda tergantung Anda yang menginginkannya. Misalkan Anda running di handphone, menggunakan handphone Anda itu minimum atau ketersediaan di handphone Anda ice cream atau lollipop atau nougat atau Oreo, ya Anda sesuaikan itu ya. Jadi minimum SDK ini sesuai dengan harapan Anda nanti mau running di OS apa, ya, sekali lagi seperti itu. Nah, ini tampilan yang Android Studio versi lama, jadi Anda tidak perlu bingung kok beda tampilannya. Ini tampilan versi lama ya, atau versi yang belum diupdate.
Jadi sangat cepat versi update itu ada. Jadi yang penting intisarinya sama ya. Di sini kita pilih SDK, kemudian pilih next, kemudian di layout atau activity pertama kali ya kita pilih empty ya, empty, kita pilih next, kemudian di sini Anda diminta memasukkan activity yang pertama atau main activity. Anda tidak perlu mengganti nama ya, biarkan saja main activity seperti apa adanya ini ya. Kemudian klik finish. Nah ini sudah tidak bisa di next lagi, berarti sudah di ujung pembuatan project, kita tinggal klik finish. Nah, sesuai dengan prosesnya kita tunggu ya. Anda bisa sambil membuat project baru atau membuka aplikasinya. Kalau memang lama ya sambil ya, tadi kan saya katakan sambil Anda membuka project atau membuat projectnya, saya jelaskan dulu gitu. Nah ini Anda tunggu creating projectnya. Sebaiknya sampai benar-benar Android Studio-nya standby atau idle. Jadi kalau baru terbuka ya Anda jangan ngapa-ngapain dulu, itu masih belum ready ya, grendel-grendelnya masih terload atau berusaha dibuka gitu. Nah Anda kalau memang sudah ke Android aplikasi atau ke Explorer-nya, ke Project Explorer ya, ini ada project, ini struktur direktorinya, coba Anda buka-buka ya, Anda expand semua, Anda buka semua. Nanti kita akan fokus di namanya Android manifest.xml dan activity_main.xml. Itu dimana ini di folder manifest dan di folder layout. Nah jadi nggak apa-apa dibuka aja semuanya biar Anda kenal, oh ternyata di X itu ada manifest, ada Java, ada REST, ada layout. Nanti kita akan bermain juga di Java. Tapi fokus ke layout, kita akan fokus di Android manifest.xml dan activity main.xml. Nah, kemudian Anda buat struktur file seperti ini ya, dengan cara klik kanan new ya, new file. Di sini new, coba ya kita sambil praktek ya. Terus dibuka belum ya, ada studionya. Saya juga belum buka ada studionya. Nah, ya nanti ada new file, kemudian pilih class, hitung BMI ya, kemudian ada main activity kan sudah ada ya, sudah dibuat ya. Anda tinggal new class untuk hitung BMI. Nah pastikan Anda membuat class ini di sini. Lihat saya sudah buka belum ya? Belum. Nanti lama katanya. Nah, tadi untuk membuat file hitung BMI, file kelas hitung BMI, Anda klik kanan new Java class. Ya pastikan klik kanannya di sini. Ya, klik kanan new Java class. Ya masukkan hitung BMI misalnya. Ya tidak boleh sama, tapi sini akan dibuat kelas. Nah ini ya. Oke, kita next dulu. Nah kita tadi membuat kelas hitung BMI. Kelas hitung BMI berguna untuk menghitung BMI dan memberikan kesimpulan, yaitu program Anda atau Anda termasuk orang yang kurus, normal, gemuk, atau obesitas ya. Nah ibaratnya kelas hitung BMI ini adalah formulanya, programnya ya, tempat codingan pemrosesannya ya. Jadi kita sudah masuk ke konsep object oriented programming ya, jadi Anda jangan melupakan konsep object oriented programming, di sini akan digunakan ya. Jadi di konsep object oriented programming itu
ibaratnya minimal Anda membuat program yang sangat sederhana itu minimal 2 file. Ya, file utama atau main, ya, metode main kalau di Java. Kemudian file kedua adalah file prosesnya, yaitu metode-metodenya. Ya, fungsinya misalkan hitung BMI, misalkan hapus BMI, new atau apa. Nanti di situ akan mendefinisikan bagaimana perilaku dari kelas hitung BMI atau si BMI itu sendiri. Nanti kalau sudah besar, BMI mungkin diperluas, tidak hanya hitung BMI, mungkin compare atau membuat bagaimana treatment atau mengidealkan. Ya. Misalkan Anda dikatakan gemuk, bagaimana menormalkan. Anda dikatakan kurus, bagaimana menormalkan. Nanti itu bagaimana perilaku dari kelas BMI. Nah, bagaimana tata letak dari tampilan, ya. Bagaimana tata letak dari tampilan Anda. Misalkan Anda mau masukkan tinggi badan di awal atau di pertama, baru masukkan usia. Bagaimana Anda membuat teks bantuan, masukkan tinggi badan Anda. Nah, itu didesain di XML ini. Bagaimana mendesain XML atau mendesain tampilan dengan menggunakan format XML gitu. Oke. Nah, ini program activity main untuk aplikasinya. Nah, pertama kita akan membuat edit text, ya. Kemudian kita membutuhkan button. Sorry tadi edit text kita membutuhkan 2, ya, inputan edit text untuk tinggi badan dan berat badan. Kemudian kita akan menggunakan button sebagai tempat eksekusi, diklik, ya, nanti akan mengambil semua nilai di text view, di edit text, kemudian akan menampilkan di text view. Jadi ada 4 objek yang kita butuhkan di sini. Nah, sebelum itu untuk mengedit file ini hati-hati, ya, karena tadi kan perbedaan project, ya. Anda tidak harus sama seperti ini, yang atas ini XML ini, tapi pastikan Android layout width dan layout height-nya itu pilih match parent, ya. Jadi terus kontennya ini biarkan, karena memang dari generate dari project. Nah, pastikan Android orientation-nya vertikal. Jadi Android orientasi itu bagaimana cara Anda memegang handphone saat aplikasinya running secara vertikal. Secara vertikal, ya, handphone secara vertikal Anda pegang lurus atas, atau secara horizontal kita anggapnya pegang miring. Nah, biasakan Anda mengetahui konsep penulisan codingnya. Sebenarnya Anda tinggal drag drop seperti di Visual Basic, seperti Delphi, seperti Photoshop ataupun software object oriented programming lainnya. Anda tinggal drag drop bagaimana. Kalau Anda butuh text edit atau edit text, Anda tinggal tarik. Kalau Anda butuh yang lain, button, Anda tinggal tarik. Ya, tapi biasakan menggunakan format XML atau ngetik sendiri, ya. Tag XML seperti namanya tag, ya. Anda buka tagnya, edit text, E-nya besar, E-nya besar, ya.
kilogram, ya user harus wajib yang memasukkan kilogram supaya tidak terjadi hal yang salah input ya. User kan tidak pernah salah, yang salah adalah programmer. Jadi programmer harus mencegah user melakukan salah input dengan memberikan hint. Hint itu berarti kan bantuan ya, atau clue. Kemudian Android input type-nya number, nanti akan diisi sebuah angka. Nah ini selesai edit text, kemudian edit text yang lainnya di bawah edit text, kemudian ID ya, ID bisa tulis TXT tinggi badan. Nah yang tadi ID TXT berat badan, yang depan ini biarkan ya, sudah formatnya seperti itu. Kemudian ya, ibaratnya Anda bisa samakan dengan yang sebelumnya, format propertiesnya, layout width-nya, layout height-nya, MS-nya, dan hint-nya. Nah, hint-nya berbeda karena memang inputannya yang diminta berbeda. Misalkan di sini isikan tinggi badan dalam meter. Ya, kalau M-nya besar ya, meter. Input type-nya number desimal. Nah, di sini desimal dibutuhkan karena konversi dari sentimeter ke meter itu pasti pecahan ya, atau desimal. Nah, pastikan tampilan Android Anda atau Android Studio Anda kesalahan sintaks lumayan nih, jadi sintaksnya dibantu untuk diketahui salah atau benar. Jadi programmer bisa fokus untuk mengecek atau membuat logika. Ya, jadi untuk pengecekan grammar sintaks bisa dicek di software atau Android Studio. Nanti logikanya lah yang Anda harus mainkan. Kemudian lanjut button. Ya, hampir sama ya. ID, BTN, cek BMI. Nah, perhatikan setiap pengecekan pembuatan ID atau pengenal selalu diawali dengan BTN atau TXT, kemudian cek misalkan C-nya besar, BMI, BM-nya besar. Nah, itu penekanan ya. Penekanan kalau inilah button cek BMI, mungkin lebih enak dibaca dan lebih terlihat langsung cek BMI dengan C besar, kemudian BMI. Gitu. Jadi format seperti ini dapat Anda biasakan dalam pembuatan objek. Terakhir, text view ini ya sama seperti teks sebelumnya, ubah jadi TXT status badan. Ya, layout width-nya, layout height-nya, kemudian status badan, ada teksnya status badan. Ini text view ya, bukan edit text, jadi tidak perlu hint, tidak ada hint-nya. Ya, tapi Anda bisa setting tambahan alignment-nya center. Kemudian text size-nya 24 sp. Nah, ini ukuran Anda bisa coba-coba, misalkan saya maunya 50, nanti kerja apa tidak. Nah, jadi dengan pengalaman seperti itu Anda bisa, oh ternyata 24 cukup, atau mungkin 30 atau mungkin saya mau 20. Jadi Anda bisa menyesuaikan setiap Anda membuat program. Nah, jangan lupa tutup dengan linear layout. Gitu. Nah, pastikan ya warnanya seperti ini. Ini kalau ada error biasanya lampu ini bisa dimainkan nih. Ya, lampu. Diklik lampunya, nanti ada saran-saran dari Android Studio. Tapi kalau Anda mengerti, kalau Anda tidak mengerti ya kembali ke konsep manual aja. Artinya salah di mana gitu. Anda harus mengetahui, oh ternyata saya kurang titik koma. Oh ternyata saya kurang petik. Oh ternyata ini sudah didefinisikan. Oh ternyata ini belum didefinisikan. Nah, jadi terkadang bantuan di sini itu juga meleset atau ada salah, atau malah sebenarnya benar tapi panjang perjalanannya gitu. Nah, jika ini di running sudah bisa, tapi belum bisa cek BMI ya. Anda bisa running tapi sekedar input saja, misalkan 80 sebagai berat badan, 80 kg, kemudian tinggi badannya 180 cm, dimeterkan jadi 1,8.
Kemudian ada klik cek BMI. Nanti kalau sudah dibuatkan program, outputnya berat badan Anda normal. Nah, jadi kalau Anda mau beratnya 80 kg, tinggi badan Anda harus 180, itu baru ideal. Jadi kalau Anda beratnya 80, tingginya di bawah 180, nanti katakan mungkin obesitas atau kegemukan. Jadi kurang tinggi ya, berat badan, tinggi badannya kurang. Oke, sampai sini dulu untuk pembuatan layout. Minggu depan kita lanjutkan untuk mengertikan programnya. Artinya sampai sini Anda harus bisa membuat layout yang minimal seperti ini. Harapannya nanti untuk tugas kelompok Anda bisa membuat layout yang Anda mau, gitu ya, dengan objek apapun, dengan berapapun objek yang Anda gunakan. Jadi Anda bisa membuat layout. Nah, ini Android Studionya. Ya, ini sudah ternyata sudah membuka dan sudah membuat ya. Ini kelihatan ya. Nah, sekarang saya belum terhubung ke PC ya, smartphone-nya. Kita coba dulu bukan ke PC. Saya ambil kabel data dulu ya. Saya sudah siapkan. Oke, saya sudah terhubung dengan kabel data di smartphone-nya. Dan jangan lupa visor disiapkan untuk mirroring screen ya. Ini kita coba connect dulu deh. Nah, ini smartphone saya ini. Nah, ini smartphone saya. Nah, di smartphone saya menampilkan screen sharing ya, screen sharing dari Zoom ini. Jadi seperti itu, visor dalam visor dalam visor dalam visor, jadi seperti duplikat. Nah, tampilan pada Android Studio juga sudah menunjukkan software device yang terkoneksi ya. Oke, kita coba lihat project. Nah, tadi apps ini kita buka ya, Android apps manifest. Nah, kemudian kita buka ini dia. Nah, kalau di modul tadi kita buat di Java ya, atau di sampel form ini ya, dua file ini. Ini sudah direkam ya, yang sudah terdengar ya. Nah, ini hitung BMI, kemudian main activity ya, main activity di Android manifest. Ini program yang tadi dibuat, misalnya ini tidak digunakan ya di REST ya, di REST. Kemudian layout activity main. Dalam activity main ini adalah bagaimana mengcoding tampilan ya. Kemudian untuk kembali ke format layout, ini mode mode tampilan. Jadi kalau tadi saya bilang Anda membutuhkan button, Anda tinggal tarik ke sini. Anda membutuhkan teks, Anda tinggal tarik ke sini. Nah, ini format layoutnya seperti ini. Jadi ya bagaimanapun sebenarnya terserah ya, bagaimana Anda membuat program, apakah dengan mode view yang seperti ini atau dengan mode view yang seperti design atau teks. Coba kita lihat. Ini ya, ini sini. Nah, ini kode ya. Jika Anda mau merubah tampilan berupa code,
yang pengetikan tadi XML-nya kelihatan, code XML-nya, nah tinggal klik code. Nah, untuk merubahnya pasti butuh waktu, kita tunggu dulu ya, kita tunggu. Kita bentuk nih berhasil atau tidak nih. Nah, ini view-nya berupa code. Nah, kalau split masih ada 2 nih, tapi pasti akan numpuk atau penuh layar Anda tentukan saja mau desain atau code gitu ya. Tapi kalau sekali boleh di split biar ternyata sama seperti ini atau seperti inilah tampilan dan codingnya. Oke. Tadi untuk menampilkan outputnya kita perlu file yang ada di main activity ya, yang activity main. Kita harus mendesain atau membuat objek tersebut, ya, membuat program pemanggilan objek tersebut di main activity.java. Ya, kita munculkan gitu. Kalau tadi kita baru membuat dan mendefinisikan dalam XML. Nah, kita buka main activity.java ya. Ini buka main activity.java. Ini adalah program utama, atau kalau di Java itu adalah method main ya. Method main itu ya program utama yang akan di running, yang akan menghasilkan output ya. Nah, untuk membuat codingannya atau codingnya seperti ini, entah di sini ya. Anda buka modul, kemudian fokus di main activity.java. Nah, ketikkan program berikut atau sesuaikan program berikut. Kita membutuhkan import widget atau import view ya, dan import view beserta import lainnya untuk menggunakan atau untuk dapat menggunakan objek-objek yang ada di Android Studio. Misalkan tadi objek yang digunakan adalah teks, kemudian objek button, kemudian objek edit text ya. Nah, Anda ketikkan saja seperti ini ya, kurang lebih. Di sini ada import, oke, kemudian sini ada public class main activity. Nah, ini kan sudah ada ya. Kemudian Anda buat hitung BMI spasi hitung BMI pakai H kecil sama dengan new hitung BMI buka kurung tutup kurung. Ini ada yang masih ingat mungkin di semester sebelumnya, ini adalah sintaks untuk membuat objek dari sebuah kelas ya. Ini konsep OP biasa lah ya. Misalkan car spasi mobil sama dengan new car. Nah, mobil yang dimaksud, kata mobil yang tadi yang dimaksud adalah objek dari sebuah kelas yang namanya car. Nah, mudah-mudahan masih ingat konsep object oriented programming, membuat objek baru ya. Hitung BMI adalah kelas ya, yang kita akan buat nanti atau besok minggu depan kita akan buat ini hitung BMI.java, ini sebuah kelas. Nah, objeknya kita definisikan dengan H kecil. Masih ingat ya, kaidah penamaan sebuah kelas itu harus dimulai dari huruf kapital ya, dimulai dari huruf kapital. Jadi hitung H besar. Kalau objeknya boleh sama namanya dengan diganti H kecil, hitung BMI. Kemudian edit text ini juga merupakan kelas ya, dari import ini sudah disediakan dari Android Studio. Nama objeknya adalah txt berat badan, sekalian juga koma txt tinggi badan. Nah, ini komentar atau bantuan program ya, akan mendeklarasi objek bernama txt berat badan dan txt tinggi badan yang merupakan edit text dari kelas edit text. Kemudian text view txt status badan, ini deklarasi objek bernama text
TXT status badan yang merupakan dari dari kelas edit, dari kelas text view. Kemudian button spasi btn check BMI, ya ini deklarasi objek dari kelas button itu. Nah, kenapa ini ada new-nya? Karena ini adalah objek yang kita buat program. Ya, kalau ini kan objek yang akan kita buat dari kelas yang sudah disediakan oleh Android Studio dan merupakan objek dari elemen pada form. Yang kita kenal yang pada VB itu elemen pada form. Ada objek text box. Kalau sini ada edit text, ada text view, ada text box di VB, ada button, ya sama ya button. Nah, kemudian ada ketik seperti ini ya. Saat ngetik, Anda bisa perhatikan ada bantuan pop-up yang keluar. Anda bisa cari juga di situ. Ya, sambil Anda biasakan, Anda terbiasa ngetik langsung full, protect, void, on create, bundle save instance state, atau dengan bantuan combo box tadi atau pop-up tadi, ya yang mana yang Anda biasakan. Super, on create, save instance state. Nah, jadi Anda ketik apa adanya ini. Jadi sebelum pemunculan objek, kita pemanggilan dulu si objek yang di atasnya atau kelas di atasnya. Kelas di atasnya itu adalah kelas untuk mendefinisikan si layout tadi gitu ya. Nah, kemudian next, public class main activity extend apps compact activity. Nah, ini diketikkan. Kalau memang belum ada ya diketikkan ya. Oh nih, ini udah tadi ya, yang atas sudah, yang bawah nih override, ya dari override, override juga sudah. Oh ini kalau tidak terlihat ya, jadi kan ini importnya di atas ya. Kemudian kalau override-nya ini kalau tidak terlihat ya bisa seperti diperbesar saja. Nah, lanjut ke bawah ya, setelah di sini nih r.layout ya, langsung di bawahnya txt berat badan, txt tinggi badan. Ini pemanggilan objeknya supaya dimasukkan dalam output ya, disiapkan dalam desain output beserta buttonnya ya. Nah, secara keseluruhan seperti ini. Ini tadi kan di atas nih ya, si button find view by ID, find view by apa, ini program untuk apa ya, pemunculan objeknya. Kemudian ini program untuk saat event atau saat kejadian button diklik, button klik ya, yaitu button check BMI set on click listener. Nah, ini program untuk saat buttonnya ada kejadian, apa kejadiannya, on click gitu. View ini format sintaks ya. Kemudian ini adalah program untuk memanggil dan memintakan value dari edit text-nya. Dimasukkan dalam variabel, dimasukkan dalam apa namanya objek juga, karena ini yang bermain adalah objek variabel. Misalkan dengan objek variabel string berat badan, string tinggi badan. Nah, string itu kalau di Java adalah sebuah kelas ya. Nah, kemudian di sini ada komentar kalau Anda masih bingung ya. Nah, karena yang dibutuhkan itu adalah variabel angka yang akan dioperasikan aritmatik, kita konversi menjadi double atau numerik ya, konversi. Ini sintaksnya. Nah, setelah ini seharusnya kita pengiriman ke metode hitung BMI ya, karena kita sudah dapat value dari tinggi badan, sudah dapat value dari berat badan, tinggal dihitung. Nah, itu di sini nih, dua baris ini adalah dua baris adalah pengiriman function sekaligus menghitung BMI. Nanti mengembalikan nilai, yaitu statusnya tadi, apakah Anda tergolong yang kurus, tergolong yang normal, atau gemuk, atau kegemukan.
Nah, perhitungannya ada di hitung bmi.java. Gitu. Nah, sekarang kita compile ya. Nah, sebelum compile ini saya tunjukkan dulu apa nama ini program secara yang ada di Android Studio ya. Inilah main activity.java. Nah, main activity.java ini package import semua objek sama widget yang akan digunakan di objek Anda. Kemudian ini yang tadi pembuatan objeknya. Ini override untuk meng-create layout ya. Kemudian ini txt yang akan kita siapkan dalam pengambilan nilai. Nah, ini adalah button untuk suatu kejadian yang akan melibatkan button tersebut, yaitu diklik gitu ya. Nah, ini pemindahan nilai. Setelah button diklik, ada pemindahan nilai yang ada di edit text ke dalam variabel dan dikonversi. Nah, di sini adalah pengeksekusian pengiriman variabel berupa function yang akan di-return, dikembalikan nilai berupa hasil string dari status. Nah, sampai sini aja dulu karena di sini juga cukup rumit. Nah, kita cobakan saja ya, kita run. Kita siapkan lagi visornya. Visornya tadi tertutup ya. Kita buka kembali visor. Nah, sambil nunggu visor, kita lihat dulu status dari Android Studio-nya. Ini ya, build successful in 2 seconds. 2 detik setelah berhasil dieksekusi ya, karena masih ringan sini. Ini tergantung Anda nanti ya kecepatan RAM-nya. Saya sudah upgrade jadi 8 GB untuk laptop ini. Jadinya bisa lebih nyaman ya menggunakan laptop. Nah, ini visor. Sebentar, ini sudah screen sharing belum ya? Ini ya, ini adalah tampilan dari smartphone saya. Di sini Anda bisa memasukkan isiannya ya, misalkan tinggi badannya, berat badannya ini 66, tinggi badannya 170, pakai koma ya karena satunya meter. Nah, klik ini belum bisa ya karena kliknya belum dibuat programnya. Nah, sampai sini saja nih untuk apa namanya pembuatan aplikasi BMI, tapi khusus hanya layout saja. Ya, ada pertanyaan silahkan.